perubahan paradigma belajar pasti berbeda, Be? Sampai di situ paham? Oke. Teks inspiratif. Nah, di teks inspiratif ada dia kemarin yang Bapak ajarkan tentang abstraksi. Ada dia organisasi. Ada aplikasi. Ada resolusi. Ada. Ingat, ini dia bagian teks inspiratif. Bapak ulangi, ini bagian teks inspiratif dan sudah selesai. Sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita materi deskripsi. Sebelum membahas ke materi deskripsi, Bapak memberikan dulu satu kata motivasi agar bisa memotivasi hidup dan hari-hari. Nah, maknai kata motivasi di depan. Setelah dimaknai, Bapak mau satu tubuh orang memberikan apa maknanya? Yaitu daun yang jatuh tidak pernah membenci. Sudah disimpan apa maknanya kira-kira? Ini aja dulu dijawab. Biar dapat kau penghargaan kalau sudah dihukum. Jawablah dulu. Makanya jangan tertawa. Bisa? Enggak, maksudnya bisa menjelaskan pertama? Hah? Kau ya? Makanya jangan tertawa. Diubah. Bisa rupanya kau pahami kalau kau ubah. Kau ya? Makanya itu bersifatnya ya. Paham ya? Oke, sampai bisa. Oke, Wira. Silakan berdiri. Ingat, daun yang jatuh tidak pernah mencapai atau siap untuk jatuh. Sama seperti manusia, jika kamu mati, kamu tidak akan bisa marah dengan hati kita. Oke, bawa dorong lagi siapa? Siapa bisa memaknai? Daun yang jatuh tidak jatuh. Siapa? Membenci angin. Nah, Bapak kasih ya. Daun itu kan ada dia yang muda, ada dia yang tua. Nah, pertanyaannya, yang membuat daun muda dan daun tua ini jatuh siapa? Angin kan? Yang membuat daun ini jatuh adalah angin. Ini bagus filosofinya, angin. Jadi Bapak bukan tidak setuju dengan pendapat Wira, tapi pendapatnya pas. Pendapatnya bagus. Ingat, kalau dijatuhkan angin daun muda ini dan daun yang tua, mereka berdua tidak pernah membenci angin. Bapak ulangi. Jika angin kencang dijatuhkan daun yang muda, dijatuhkan daun yang tua, mereka berdua ini tidak pernah membenci angin. Tidak pernah membenci, tidak pernah dia kesal dan segala macam. Karena memang sudah takdirnya jatuh. Nah, jadi maknanya ini adalah ketika kehidupanmu muda sampai tua, lakukanlah yang terbaik. Karena apa? Setelah tua, kita akan jatuh dan akan mencapai kematian. Dan kita tidak pernah benci pada takdir.
jam berapa ini? Tahu jam berapa masuk sekolah? Jam? Nah, lembat. Hal positif apa yang akan kamu dapat? Saya tidak akan dihukum guru. Saya akan melaksanakan tugas tepat waktu dan datang tepat waktu ke sekolah. Selain itu? Ada perubahan positif yang kau dapat jika kamu tidak datang terlambat? Nah, lain kali jangan terlambat. Ingat keyakinan kelas dan perjalanan sekolah kita. Biasakan budaya positif. Paham? Jangan terlambat lagi. Oke, silakan. Kenapa kau nggak ikut ekstra kemarin? Jujur kau Bira. Jujur. Suara. Apa kerugianmu kalau kau nggak ikut ekstra? Kuat. Tahu. Apa kerugianmu kalau nggak ikut ekstra? Jangan ketawa. Apa kerugian kalau nggak ikut ekstra? Tahu. Tidak ada yang tidak pengejaran. Apa? Tidak dapat pengejaran. Tahu kau kan apa kerugian kalau nggak ikut ekstra? Tahu. Nah, ada perubahan nanti ke depan kau buat Wira. Kau Gamaliel. Kau ada perubahan. Jangan ketawa. Nanti Bapak hukum selebih-lebihin dari sana. Ada perubahan kau buat? Ada perubahan. Kalau kau lah ikut ekstra, keuntungan apa yang kau dapat? Coba jawab. Nambah materi, kau? Nah, dapat ilmu kau? Tahu kau dapat ilmu kan? Kau dapat ilmu? Kau nambah materi. Nah, lain kali kau masih mau cabut atau tidak? Lain kali masih mau cabut atau tidak? Kau lain kali masih mau cabut atau tidak? Mau cabut atau tidak lain kali? Jujur. Kau lain kali kalau cabut Bapak nggak mau lagi ngapain? Nggak mau Bapak izinkan lagi dari kelas dan yang lain. Keluar aja ambil guru ekstra yang lain. Itu aja Bapak bilang. Paham? Sudah, salah. Oke, nah sudah ada yang siap dari soal tersebut? Sudah ada? Sudah siap? Oke, nah stop. Oke, apa kira-kira jawaban dari nomor 11? Kontaminasi. Kenapa kontaminasi? Karena apa? Karena bebas. Selain itu, apa kontaminasi? Yang diminta adalah yang bercetak miring. Habis. Nah, jadi kontaminasinya itu adalah penularan atau yang terkena yang disebabkan oleh flu babi. Nah, evolusi itu apa evolusi? Perubahan lambat. Relaksasi. Survei. Ngecek. Pembuktian atau pengolahan data. Nah, jadi jawabannya adalah kontaminasi. Sampai di situ paham? Suaranya. Sampai di situ paham? Ingat, kalau guru lagi menjelaskan, suaranya diam. Nanti nggak tahu. Sedangkan yang memperhatikan aja kau tidak tahu. Sudah, apa tadi jawabannya? Kontaminasi. Ingat, kalau lagi menjelaskan jangan begitu. Paham? Harus ada sama disiplin dan toleransi. Jangan seperti itu. Bapak lagi menjelaskan kau ketawa. Mengerti? Wow. Sebelum Bapak lanjut, ada yang paham tentang budaya positif? Coba sampaikan dulu, biar nampak karaktermu. Biar tahu kau bagus disiplin dalam mengajar. Biar Bapak kasih slide. Nah, coba. Apa menurut disiplin positif? Apa? Sampaikan. Disiplin positif yang kamu terapkan.
biar bagus ya, coba. Sama ya, berdiri. Tidak mengganggu teman ketika proses belajar mengajar. Hanya itu. Coba, yang kedua. Menaati peraturan-peraturan. Oke. Duduk. Lanjut. Disiplin positif yang saya ketahui adalah berbicara dengan sopan serta tanggung jawab atas pekerjaan dan juga tidak terlambat waktu mau ke sekolah. Selama waktu di sekolah. Duduk. Ada nggak yang menyampaikan jangan mencela kalau belum siap berbicara? Itu disiplin positif atau tidak? Iya, Pak. Jadi kenapa kau berbicara tadi Bapak lagi menjelaskan? Disiplin positif itu tidak ada. Ingat, perubahan disiplin positif harus ada pada dirimu. Itu salah satunya. Harus bisa berubah ke depannya. Paham? 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 Bapak lagi berbicara kau. Terus lanjut. Yang berikutnya. Nah, tentang untuk pertama kali. Setelah itu, setelah ada perubahan disiplin positif, kira-kira perubahan paradigma belajar apa yang kau dapatkan kalau sudah diterapkan disiplin positif? Coba sampai ditambah. Perubahan apa yang kau dapat kalau memang kau sudah menerapkan disiplin positif? Apa yang berubah dalam dirimu? Coba. Siapa yang bisa? Apa yang kau dapat perubahan setelah kau menerapkan disiplin positif? Eben. Siapa? Riri, Daniel. Tidak menyerah guru saat berbicara. Tidak mencela guru saat berbicara. Terus duduk. Perubahan apa lagi? Kalau sudah menerapkan disiplin positif. Riri. Dapat merubah diri dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Dapat merubah diri menjadi baik menjadi lebih lagi. Duduk. Terus apa yang kau dapat perubahan paradigma belajar setelah kau menerapkan disiplin positif? Coba. Biar kita bagus dalam kelas. Eben. Datang ke sekolah tepat waktu. Selain dari itu, tadi Tidak mengganggu teman di kelas. tidak mengganggu. Manggil kelas. Oke, selain dari itu, perubahan apa yang kau dapat? Matthew, Saat belajar, Pak. kenapa? Lebih fokus saat belajar, Pak. Lebih fokus saat Belajar, Pak. belajar. Oke, duduk. Ada lagi? Ada lagi? Pas? Yuk, baik. Menghormati setiap pendapat orang. Oke. Jadi, kalau kau sudah menerapkan budaya positif, harus ada yang kau dapat perubahan. Jangan seperti tadi. Bapak lagi menjelaskan soal tentang yang ini, tentang soal yang ini, masih menjelaskan untuk jawabannya kontaminasi, kau sudah mencela. Itu nggak budaya positif, nggak ada perubahan. Makanya jangan mencela. Nanti kau nggak paham apa jawabannya. Mengerti? Dan budaya positif harus diterapkan. Kalau sudah ada nanti budaya positif dalam dirimu, pasti ada paradigma perubahan. Contohnya berubah menjadi lebih baik dan yang lain. Masuk apa? Mengerti? Mengerti? Bisa kita lanjut? Dan yang berikutnya, kalau sudah dijelaskan, jangan kau menjadi mencela. Nah, itu tidak bagus. Kasihkanlah pikiranmu, hatimu, sama ilmu untuk membahas soal seperti yang ini tadi. Nah, ingat, yang mudah mendengar aja, yang mudah memahami itu aja, belum tentu paham. Apalagi kau yang diam, yang tidak mau tahu, yang cuek segala macam. Nah, jadi Bapak mohon, kalau sudah dikasih soal seperti itu, dikasih hatinya, dikasih pikirannya. Paham? Paham? Tidak usah harus keras. Dengan lembut pun pasti bisa. Bapak ulangi. Kalau sudah Bapak kasih soal seperti ini, kasih waktumu, perhatianmu, sama pemahamanmu. Jangan bicara-bicara. Ingat, di kelas itu harus ada perubahan.
harus menjadi nilai baik. Mengerti? Pak. Mengerti? Pak. Paham? Harus bisa dipahami ya. Pak. Oke, suaranya. Sudah gua bilang tadi. Elvino, kau kenapa bicara? Sampai dengan bicara itu. Kau Eben. Terus? Suara siapa itu? Suara Om Bagas. Enggak, Pak. Bro bilang dari tadi. Jangan ribut, tahan. Yang gini lah yang nggak ada boleh positif gitu. Baru sampaikan tadi. Paham Ripaldi? Paham Ripaldi? Paham Ripaldi? Oke, yang berikutnya ini sudah kemarin. Sudah? Belum, Pak. Ini bagus, bagus. Ini kita coba yang ini. Nah, ini yang bagian dari ini. Belum lama ini yang kita berapa di rumah. Silakan dipahami. Setelah dipahami, dijawab, baru sekarang mau tanya, masuk ke korban, asal itu. Ya, yang lain perhatikan. Coba. Udah paham rupanya tentang prinsip. Jadi kenapa tetap sama? Bisa ngomong, bisa atau tidak? Bisa. Oke, silakan dulu habis itu kalian menjawab. Hukumannya karena dia ribut, ketawa, Bapak suruh dia menjawab yang pertama. Buktikan kalau kau bisa. Jangan ada yang menjawab. Yang menjawab pertama adalah si Eben, karena dia ketawa untuk membuat soal. Itu hukuman yang Bapak kasih. Cepat ini. Dalam. Jangan yang menjawab. Biarkan si Eben dulu. Sudah silahkan. Silakan Eben. Ini. Silakan maju dulu. Itu sebagai hukuman kamu. Nah. Silakan diam deh. Silakan berjawab diam deh. Bisa? Jawab deh, jawab deh.
Oh, seharusnya titik 2. Seharusnya tanda baca titik 2 menjadi titik koma. Karena apa? Karena apa? Ingin kali suaranya. Karena apa? Titik 2. Yang ini perhatikan. Tanda baca titik koma seharusnya menjadi titik 2. Yaitu adalah ini kan? Rumah tangga. Nah, belum lama ini Anita menempati rumah barunya. Sebelumnya Anita beserta keluarganya mengontrak di Jalan Wijaya Kusuma Sidoarjo. Dia ingin mengisi rumahnya dengan perabot baru. Anita membeli perabot rumah tangga, kursi, karpet. Nah, pas di sini seharusnya adalah titik 2, jangan titik koma. Ini adalah apa? Tanda baca. Nah, bagaimana dengan yang A? Tanda baca koma tidak diperlakukan setelah kata karpet. Benar atau salah? Salah. Mana setelah kata karpet? Ini. Nah, seharusnya mengkoma dia kan? Untuk ada lanjutan. Yang B, setelah kata sebelumnya tidak diperlukan tanda koma. Ini gambar rumah, masih pengolahan limbah ya. Kita juga bisa lihat waktunya sisa waktu ya. Ini nomor 5, kita cek. Pilihlah pernyataan yang tepat untuk mendeskripsikan ciri dari 5B3 berdasarkan ilustrasi gambar yang digunakan dalam teks. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, yang pertama, 5B3 memiliki sifat reaktif, bukan untuk menyalahi atau reaktif. Jadi kita jawabannya itu betul ya. Limbah dan dia memiliki bau yang menyengat sehingga beracun. Betul ya, tidak menyengat pun bisa jadi beracun. Jadi tadi jawabannya ya, tepat. Ya. Limbah dan dia bersifat korosif sehingga berbahaya bagi lingkungan. Ini betul ya, korosif. Limbah dan dia berasal dari berbagai zat sehingga mudah ditekstilkan ya. Kita ke soalan selanjutnya. Soal berikutnya nomor 6 ya. Ini konkret. Nah, sampai di situ. Berapa soal tentang ini? Ini soal yang ke-6 ya, ada 2, ada 3. Nah, jadi udah tahu bagaimana cara menjawab tentang ilmu tadi? Nah, coba, yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama tadi tentang apa tentang ilmu ini? Berdiri. Bukan. Yang tentang limbah tadi. Nah, tipe soalnya kan ada 2 dia. Nah, yang pertama untuk ya. Yang kedua, pilih mana yang benar dan yang salah. Pertanyaannya, apakah tadi ada jawaban benar atau tidak tentang limbah? Ada atau tidak yang benar? Ada. Berapa orang yang benar? Berapa orang yang benar? Sebelum dijawab mereka tadi, berapa orang yang benar? Jangan dilihat. Berapa orang yang benar? Gak ada. Oke. Coba berdiri. Berdiri. Yang julukan benar. Kalau yang julukan tadi tidak. Ya, selain dari itu ada? Tidak? Ada? Benar. Selanjutnya. Ini topik baru. Fokus. Nah, ini topik baru. Jepret, bisa terima selfie yang upload dan kami respon atas berbagai komentar hasil postingannya. Tak ada obrolan yang bisa kami bicarakan, bisa dan juga sibuk dengan sosok malaikat kecilnya, smartphone. Semua tindakan baik maupun buruk ingin selalu tercatat rapi di smartphone itu, dan di setiap napas yang terhembus. Budgetlah yang selalu setia menyayangi masyarakat. Akan persahabatan ilmuwan juga diinginkan bermain di media sosial. Kajian kepada orang-orang terdekat mulai berkurang, sibuk dengan baru yang selalu melalui jari tangan.
Merasa dekat dengan yang jauh, tetapi yang dekat justru terabaikan. Setiap detik nus-nus gadget mulu, jari telunjuk mondar-mandir kayak serikat. Emang gak takut keriting ke tangan? Tanyaku memecahkan kesibukan mereka. Salah. Tanyaku memecahkan kesibukan mereka. Dari saudaranya udah kering kok, Dinda. Jawab Lisa singkat. Katanya masih fokus dengan gadget di tangan. Wah, MG hello, banyak yang like status post. Dinda, apakah kalian gak takut jika bangga dengan hal yang sia-sia? Pertanyaan itu tak mampu mengalihkan perhatian yang diberikan kepada benda mungil yang bermungkin dicari mereka. Kenapa geleng-geleng kepala, Din? Tiba-tiba terdengar suara dari belakangmu. Spontan aku menoleh. Disti berdiri tepat di belakangku dengan membawa soto. Aku tersenyum menatap Disti. Lisa dan Jingga masih sibuk dengan kegiatan di media sosial hingga mengabaikan soto yang sudah dipesan. Disti mengucapkan doa basmalah dan perlahan menyantap soto bersamaku. Disador dari sumber Asuki Layumi 2019 komunitas kita tahun ya. Nah, siapa yang datang membawa soto? Tadi siapa? Disti ya. Disti. Itu gampang ya. Fokusnya. Yakin ya? Jangan nanti bapak saat memberinya, tapi kalau nggak paham, fokus kan? Oke, ini yang benar ya, di setiap membawa ya. Coba lanjut. Kalian kalau membaca soalnya pasti tahu. Maka kita soalan berikutnya, cepat ya. Ini masih kota remaja ya. Terus 7 ya. Setelah mengamati temannya apa yang dilakukan oleh Dinda? Yaitu si aku tadi ya. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi cerita potret remaja yang pertama. Kalian dapat bertanya untuk memecahkan kesibukan mereka, benar ya? Menikmati respon atas komentar hasil postingannya, bukan ya? Bukan kayak gitu. Terus memesan dan membayar sesuatu yang dipesan, ada juga ya, mesti yang bawain. Ada soalan selanjutnya, soalan 8. Ini masih potret remaja juga. Nah, di sini ada bagaimana perbedaan sifat para tokoh dalam teks cerita potret remaja. Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Kita cek. Pertama, Dinda perhatian dan berkutik pada teman-temannya. Ini betul ya, tadi punya Dinda. Ya, bertanya kan, kenapa harus begitu? Kalian pasti tahu ya, nah yang kedua, Meisa menjadi sombong dengan gadget barunya. Tidak ya, ini berarti tidak bisa fungsi. Jingga rajin mencatat rapi menggunakan smartphone. Tidak ya, ini juga enggak. Miski tak lupa berdoa sebelum makan tanpa terganggu smartphone. Ini betul ya. Kita ke soal berikutnya. Sampai di situ. Sudah persoalan kita bahas 8 kan? Nah, jadi udah tahu bagaimana caranya kan? Ada jadi benar salah, ada yang potong sama yang lain. Udah sampai di situ. Siapa tahu ada permintaanmu atau kemauanmu, ada yang bertanya? Sebelum lanjut, ada yang bertanya? Kayak gini lah, kayak gini lah tema. Ada yang mau bertanya lain tingkatnya. Kenapa kau sama si Gabriel? Ya. Sebelum kau Gabriel. Kau kenapa? Terus nanti gini tangannya. Pusing. Kenapa dia gitu? Harus dulu kita. Kenapa kamu tidak tanganmu sama si Gabriel? Tadi kan dibuat tadi kan? Terus bisa. Enggak ada. Terus kalau Gabriel? Kenapa ke belakang? Iya, kenapa dia ke belakang? Kan lagi bahas soal gitu di depan kan? Kenapa kau tengok ke belakang Gabriel? Ini kalau udah berusaha nanti kau tidak tahu paham. Main-main kau. Kenapa nengok ke belakang kau Gabriel? Jawab. Kalau sebelum jawab nggak mau bapak mencet. Itu belum maksud bapak. Kan tadi kan bapak beri soal. Kamu main. Dan
Gabriel. Paham ya? Kau ulangi lagi. Kau ulangi lagi. Adanya perubahan positif dalam itu. Ada perubahan. Ada Gabriel. Ada Gabriel. Ada perubahan. Diulangi lagi. Diulangi lagi. Bisa tertib. Bisa lihat. Bisa. Coba lanjut. Bisa. Jangan misahin. Nanti kau bingung nanti pas menjawab nggak tahu. Lanjut. Berarti ada pertanyaannya? Ini udah jadi lagi. Iya, teman-teman yang pernah yang akan dimasak. Pak, ibu akan mempersiapkan ibu memasak makanan dan menyiapkan minuman untuk disediakan ke acara. Mama pun akan ikut membantu kalau ada salah satu anggota serikat yang menonton acara. Saya baca kita seperti pernikahan kakakmu ini atau acara kedutaan seperti waktu Om Dulu meninggal dulu. Tradisi ini disebut Marsiadapan atau potong yang dalam adat suku Batak. Dalam hal ini sudah berlangsung lama loh, bahkan sejak masa kakek nenek dan sejak masa kakek nenek dulu, mama bercerita panjang. Bagus banget ya, kita tidak perlu repot misalnya catering. Jadi itu untuk menyelenggarakan acara. Dan pas dia tanda bilang, orang bersikap ini siap membantu, ujar ucapan. Betul, ya sudah sekarang mandi dan ganti baju dulu. Nanti kalau sudah mandi, kamu ada apa? Menunjukkan diskusi bapak di teras. Siap mak, segera siap untuk dia tidak sabar untuk bergabung dengan kakak dan saya tahu lebih banyak tentang pemberian tugas untuk kesana. Cocok senang, dia semakin bangga menjadi bagian dari suku Batak yang selalu saling membantu. Ini sebenarnya Indonesian.com kepada.com. Nah, pertanyaannya, di mana Ucok melihat warga berkumpul? Tadi ada ya di ada ketemu Di rumah. Nah, jadi maksudnya kan, kalau yang lain tadi kita kan mencentang, memilih, menjawab. Ini tidak. Ini apa? Tidak ada penulis lagi. Itu juga lagi. Apa? Enggak? Kita rumah ya. itu di mana? Di teras rumah kita tinggal. Jawab di teras rumahnya. Teras rumah itu apa? Ya bisa. Terus persoalan berikutnya nomor 1. Sama ini ya. Jika kamu ingin mencari informasi tentang masyarakat apa yang akan kamu ketik dalam simak cari? Ini bisa jawabannya bisa lebih dari satu ya. Pertama, perserikatan dalam adat Batak ini juga betul. Tradisi gotong royong suku Batak itu. Pesta pernikahan dalam adat Batak bukan. Kegiatan tolong-menolong dalam adat Batak betul. Atau sekarang berikutnya nomor 2. Masih suku Batak ya. Apa yang terjadi pada diri Ucok di awal dan akhir cerita? Klik pada pilihan awal atau akhir untuk setiap pernyataan berikut ini. Awal. Nah, kalian bisa klik. Oh, kita dulu. Paham dulu biar kita kunci baru. Awal terakhir. Oke. Awal terakhir. Bisa coba dibeli. Awal akhir-akhir terus awal akhir oke di sini agak dulu maju dulu ke depan awal akhir awal oh saya ini dari sekali dulu nggak apa-apa terus nah oke tambah satu lagi meskipun sama nggak apa-apa satu lagi yuk sama pun nggak apa-apa beda pun nggak apa-apa biar tahu ini bisa ya oke nggak apa-apa sama
Apakah nanti yang berbeda itu sama? Hah? Sebetulnya tidak. Tidak nampak. Pas, pas, pas. Bisa kita tetap. Ini nggak mau. Pas. Ini adalah level di level 2 bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Atau tidak? Tadi coba biar ada penghargaan kau mengapa jawabannya cepat Awal atau akhir? Ucap merasa bingung karena banyak orang berkumpul di rumahnya. Ini awal ya. Awalnya dia bingung. Ucap lain ngerti kan kali masih ada kali yang sedang berlangsung ini ya. Ucap sedang akan bergabung dengan kapal untuk menjawab pas terus dulu. Nah, Bapak dulu ya. Oke, bisa kita lanjut? Kalau ragu-ragu kan, contoh, nanti kita tidak ragu-ragu. Kita bahas dulu ke depan soalnya. Setelah kita siap semua, balik lagi ingat, ini nomor berapa tadi? 9 misalnya. Semua kita kerjakan, nomor 9 atau 11. Itulah artinya ragu-ragu. Nanti masuk apa? Hah? Kenapa? Kenapa Naga? Paham ya? Sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Paham. Lagi. Lanjut. Selanjutnya nomor 12. Masih mata. Bagaimana sifat tokoh Ucok dalam cerita tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu, bisa lebih dari satu ya. Sifat Ucok tadi Pasti ada. Naga? Apa? Tadi kamu benarnya kan? Maudi? Maudi siapa? Kesia? Yuk, Naga. Oh, kan bilang kan lebih dari satu kan? Ya. Oke. Oke, jadi yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, sebelum kita mengakhiri materi
teks deskripsi. Kira-kira apa yang menurut kalian pemaparan dari teks deskripsi yang mau paparkan? Sampai bisa sebelum kita mengakhiri materinya. Apa itu pengertian teks deskripsi? Sampai bisa? Yuk, Adit berdiri. Teks yang menjelaskan ciri-ciri suatu objek. Oke, silakan duduk. Selain dari itu, oke, silakan berdiri. Orang yang menggambarkan atau ciri-ciri objek. Oke, silakan duduk. Oke, silakan berdiri. Deskripsi adalah jenis paragraf yang menjelaskan objek seolah penulisnya melihat atau merasakan. Oke, silakan duduk. Nah, jadi sudah paham tentang penerapan teks deskripsi. Nah, jadi sudah bisa kita akhiri materi kita tentang teks deskripsi. Paham ya? Sudah kasih pemaparan, penjelasan, soal, latihan, dan ulangan hari. Ya, nah, sekarang kita ke materi baru. Tapi ingat, sebelum kita ke materi baru, kita harus membuat dulu seperti yang kemarin, yaitu adalah keyakinan ke. Kita buat keyakinan kelas kan? Sudah? Oke. Buat keyakinan kelas saya Bapak. Ada yang bisa bantu Bapak satu orang? Oke, Adit. Ya. Oke, makasih Adit. Ingat, seperti yang kemarin kita mempelajari teks deskripsi harus ada bintang. Harus ada keyakinan ke kelas. Nah, kalau di sini ya, judul besarnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 2024. Oke, untuk membuat keyakinan kelas silahkan dibagikan. Apa yang menurutmu keyakinan kelas untuk kita membuat materi baru? Ya. Bagikan ke belakang. Itu bagi dua yang boleh. Satu-satu ya. Sudah. Sudah? Kalau sudah, silakan dibuat. Sudah? Ya, cuma satu. Ingat, seperti yang kemarin, cuma satu dia. Terus buat nama apa menurutmu keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Jangan ribut, disiplin, menghargai orang lain, tanggung jawab, dan yang lain terserah. Yang penting sudah pernah buat kemarin. Tinggal menerapkan. Buat namanya jangan lupa nama. Namanya jangan lupa, terus cantumkan di sini. Boleh? Terserah. Kenapa? Lebih, sini. Ada lagi yang lebih? Habis? Oke. Lebih? Oke, kalau sudah siap, silahkan kasih pendapatnya ke depan.
Namanya jangan lupa ya. Siapa yang sudah siap, silahkan. Terserah, kan kemarin udah Bapak ajari. Silakan ditempelkan ke depan. Boleh. Tempelkan, gunanya rapi. Rapi tempelkan. Rapi. Sudah di sini. Satu-satu. Si Glenn sudah, Nah, cepat Tommy. Rapi dibuat biar tahu Bapak mana nanti. Keyakinan kelas. Sejajar. Sejajar cepat dua. Kalau sudah silakan duduk kembali ke belakang. Di sini pun tidak apa-apa, di sini. Di papan tulis. Papan tulis juga tidak jadi masalah. Sudah? Kalau sudah biar Bapak bacakan apa-apa aja keyakinan kelas. Ini tergeser dia. Sudah? Keyakinan kelas dari siapa ini? Renat. Oke. Renat. Dari Renat, menurut saya keyakinan kelas harus tertib saat guru menjelaskan dan disiplin. Menurutnya ketika guru menjelaskan harus tertib. Nah itu menurut Renat. Yang kedua dari Kevin, tidak boleh mengerjakan PR bahasa Indonesia di sekolah. Berarti mengerjakan PR harus di rumah. Terus dari Nathanael mengangkat tangan sebelum menjawab. Bagus. Berarti kita harus pastikan dulu mengangkat tangan baru berbicara. Terus dari Meta menghargai guru tentang sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua apa ini? Mengerjakan tugas dengan jujur. Oke, mana si Meta? Oke. Menurut Rodo, kelas harus bersih dalam pembelajaran seperti tadi ya. Harus dibersihkan dulu atau mulai dari pagi sebelum mulai pembelajaran. Terus Mario Indra, disiplin, ya sama. Terus tidak boleh ribut, bertanggung jawab, tidak makan di kelas, disiplin, sama, tanggung jawab. Si Pandu, Gloria, mengangkat tangan sebelum bertanya, sama. Terus Rahel Sitorus, disiplin, sama. Disiplin punya Samuel. Terus punya Nelly, tidak boleh ribut saat dalam kelas. Terus si Maudi, tidak boleh makan-makan, sama. Margaret, disiplin. Agatha harus disiplin. Terus yang berikutnya Bu
Gloria mengangkat tangan. Berarti ada banyak kesamaan tentang keyakinan kelas. Ada banyak kesamaan tentang keyakinan kelas. Salah satunya apa tadi? Disiplin. Angkat tangan sebelum berbicara. Menghargai guru. Mengerjakan tugas di rumah. Satu lagi. Tidak makan-makan dalam ruangan. Nah, itulah keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ingat, kalau sudah kita buat keyakinan kelas, berarti kita harus mematuhi dan tidak boleh melanggar. Ulangi kali Bapak. Kalau sudah kita membuat keyakinan kelas, berarti harus apa? Mematuhi dan tidak boleh melanggar. Sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Ingat, keyakinan kelas harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Harus membuat keyakinan kelas serta mematuhi keyakinan kelas. Ada tadi disiplin sama yang lain. Ingat, kalau sudah dibuat keyakinan kelas berarti tidak boleh dilanggar, tapi harus disepakati. Paham sampai di situ? Oke. Sudah. Nah. Sudah. Hari Rabu ya? Jesse, kamu hari ya? Iya, emang kenapa? Aku kotori deh. Memang kenapa? Dede, Jesse, silakan masuk. Begini Pak, Dede membuat kenakalan di kelas. Dia melempari sampah ke arahku saat aku sedang makan di jam istirahat. Apa benar Dede? Kamu melakukan kenakalan kepada Jesse dalam ruangan? Iya Pak. Coba kamu ceritakan kenakalan apa yang telah kamu lakukan kepada Jesse? Saya mengganggu Jesse ketika makan dan mengotori ruangan kelas Pak. Iya Pak, Dede sangat nakal. Dia melempari sampah ke arahku saat aku sedang makan. Tenang Jess, tenang. Dengar, Bapak hadir di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Semua permasalahan pasti bisa diselesaikan. Bapak tahu setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan setiap manusia tidak ada yang sempurna. Paham Dede? Siap Pak. Jesse paham? Sekarang Bapak tanya, kamu pasti memiliki alasan untuk melakukan itu. Dan kamu tahu kan, kalau kamu melakukan lebih, pasti tahu apa akibatnya, Dek? Iya Pak, tentu saja sampai yang saya serahkan tersebut terjauh di depan Jesse sehingga tidak kena muka dan makanannya Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, kamu mau memperbaiki masalah ini dengan Jesse? Itu mau Pak. Bagus kalau kamu mengakuinya. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita buat? Itu tahu Pak. Nah, kalau sudah tahu harus dipatuhi dan ditaati. Sekarang Bapak tanya, kamu mau memperbaiki masalah ini dengan Jesse? Mau Pak. Kira-kira kalau kamu memperbaiki masalah ini dengan Jesse, kamu bakalan seperti orang apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan orang yang menghargai seperti Jesse yang sedang makan Pak. Nah, sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan kepada Jesse tanpa Bapak suruh? Siap tahu Pak. Tapi ya dia aku maafkan lain kali jangan begitu ya.
Nah, ingat. Jadi setiap permasalahan itu pasti bisa diselesaikan. Kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita mau menyelesaikan masalah. Paham, Dek? Ya, Pak. Jesse paham? Lain kali jangan diulangi ya. Bapak tidak mau lagi mendengar hal yang seperti itu.